Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar. Tema pada hari ini adalah hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Tema yang memberkati saya karena dari semua perkenanan yang perlu kita cari adalah perkenanan Tuhan. Dari semua approval orang di muka bumi, bosmu, leadermu, pemimpinmu, orang tuamu, tapi yang perlu kita cari adalah perkenanan dari Tuhan. Sebuah ayat dalam Ulangan 33 ayatnya yang pertama. Yuk sama-sama kita baca. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Kita lompat ke ayat yang ke-23. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Ada satu berkat yang luar biasa yang diberikan Musa sebelum Musa mati kepada suku Naftali, yaitu Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Pasti saudara iri sama Naftali ya, karena dikatakan penuh dengan perkenanan, kenyang dengan perkenanan, bahkan penuh dengan berkat Tuhan. Saya percaya ini semua doa setiap kita. Kita belajar yuk, mengapa Naftali begitu spesial. Dikatakan bahwa arti dari kata Naftali artinya adalah yang bergulat. Artinya untuk mendapat perkenanan Allah, saudara dan saya perlu bergulat. Bergulat dalam artian perkenanan Allah adalah sebuah sesuatu yang kita perlu usahakan, kita perlu kejar. Dan yang kedua, arti dari kata Naftali bukan hanya bergulat, yang kedua juga artinya adalah perjuangan. Artinya umat yang layak untuk dapat diperkenankan oleh Allah, kita harus melakukan bagian kita, yaitu berjuang. Dan yang ketiga, arti dalam Naftali yaitu adalah pertandingan, bergulat, perjuangan, dan yang ketiga adalah pertandingan. Sama seperti dalam tulisan Paulus yang mengibaratkan kehidupan ini adalah seperti sebuah pertandingan, dan orang percaya harus memenangkan pertandingan. Kalau saudara mau meraih perkenanan dari Allah, saudara harus berjuang, saudara harus bergulat, saudara harus memenangkan pertandingan. Dalam terjemahan Inggris, kata perkenanan menggunakan kalimat favor, atau yang kita kenal dengan istilah perkenanan. Dalam perjanjian baru menggunakan kalimat hesed. Gak apa-apa ya, banyak menggunakan kalimat-kalimat teologi ya. Hesed yang atau artinya juga kurang lebih menggunakan kalimat yang lain, yaitu charis, yang artinya adalah sikap hidup. Jadi saudara, anak saya Genesaret Benyamin Simanjuntak, tanpa dia melakukan apapun, saya sudah sayang sama dia. Tanpa dia berbuat apapun, saya sudah cinta sama dia karena dia anak saya. Tapi untuk berkenan kepada saya, anak saya perlu melakukan sesuatu. Bukan berarti cinta Tuhan dengan syarat. Enggak, dia mengasihimu tanpa syarat. Tapi berkatnya ada syaratnya. Jangan dipisah-pisah ya, jangan dibalik. Kasih Tuhan tanpa syarat. Untuk berkatnya penuh dengan yang namanya term atau syaratnya. Bukan berarti dia nggak mengasihi saudara, karena Allah dibatasi dengan firman-Nya. Kalau saudara mau jadi orang berhasil kan harus belajar kan. Kalau saudara mau bisa jadi orang hebat kan harus berjuang. Konsep yang sama juga digunakan oleh kerajaan surga. Arti dari kata charis artinya sikap. Sikap apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengalami perkenanan dari Allah? Yang pertama, untuk mengalami perkenanan dari Allah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan tak bercela di hadapan Allah. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk mengalami perkenanan dari Allah, jaga hidup saudara. Jangan sampai hidup saudara melenceng dari jalan Tuhan, agar hidup saudara berkenan, tidak bercela di hadapan Allah. Yang kedua, untuk mengalami perkenanan dari Allah, ini kesukaan saya karena saya seorang ayah, jadilah anak-anak yang taat kepada bapaknya. Karena kalau saudara punya keluarga, saudara kakak beradik lebih dari 2-3 orang, gak lain gak bukan seringkali orang tua akan lebih berkenan kepada anak yang taat. Guru di sekolah juga demikian.
murid yang paling taat, murid yang paling ngikutin perkataan gurunya, paling diperkenan, paling dikasihi. Saya teringat ketika saya mengambil studi dalam sekolah menengah atas alias SMA, satu guru sangat mengasihi saya, satu guru selalu kasih saya nilai yang terbaik, bukan karena saya pinter, bukan karena saya murid yang paling jawab dan sebagainya, simply karena setiap kali dia ngajar, saya taruh mata saya depan dia. Padahal juga belum tentu ngerti-ngerti banget gitu saudara. Tapi saya dengerin dia datang, saya sambut dengan senyuman. Tiap kali orang lain berisik ngobrol, saya mungkin salah satu di kelasnya nggak ngobrol. Dan sikap saya yang taat sama dia menghasilkan nilai yang memuaskan di rapot saya. Sampai teman saya yang ujiannya lebih tinggi dari saya, dia bilang sama saya, kok nilai lebih tinggi? Dan dia tanya sama gurunya, itu si Bontot kenapa nilainya lebih tinggi? Saudara mau tahu apa jawab gurunya? Dia bilang, kamu memang pinter, tapi kamu murid yang gak taat. Kamu suka ngobrol di kelas. Kepintaran kamu tanpa ketaatan mengurangi nilai kamu. Bontot mungkin kurang pinter, lebih pinter kamu nilai ujiannya. Tapi Bontot adalah murid yang mau taat. Kalau manusia saja senang sama ketaatan, apalagi Bapamu di surga. Dia sangat menyukai ketaatan. Tidak ada hukuman yang paling harum di hadapan Allah selain ketaatan. Bawa ketaatanmu sama Tuhan. Hartamu tanpa ketaatan sia-sia. Persembahanmu tanpa ketaatan sia-sia. Pelayananmu tanpa ketaatan sia-sia. Karena ketaatan yang membuat saudara dan saya menyadari Tuhan mengasihi saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana hidup mengalami perkenanan Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Amsal 15 ayat yang ke-8 mengatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Alkitab mengatakan orang yang jujur doanya dikenan. Orang boleh berubah curang, orang boleh berubah jahat, orang boleh berubah menjadi orang yang tidak benar, tapi engkau jangan berubah. Jadilah orang yang jujur. Apapun boleh terjadi, tapi kejujuran Alkitab katakan menjaga hidup saudara. Kejujuran membuat saudara tidak memiliki beban dalam hidup ini. Kejujuran akan mengangkat engkau ke level-level tertinggi. Orang pintar banyak, orang hebat banyak, tapi cari orang yang jujur. Hari-hari ini sangat suka ditemukan. Bagaimana mengalami perkenanan dalam hidup ini? Alkitab katakan, yang pertama, menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan persembahan hidupnya yang tak bercelah di hadapan Tuhan. Yang kedua, menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Yang ketiga, menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara.